wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Ini rame-rame ya, jadi satu kelas kuliah hari ini. Ada yang masuk. Suara saya bisa kedengaran? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Kita mulai hari ini. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, itu tentang notasi sigma. Jadi notasi sigma itu mungkin dulu pas di SMA kenal, cuman mungkin belum paham sepenuhnya ya. Notasi sigma itu nanti bisa digunakan di statistik, itu ada. Kemudian untuk keperluan kalkulus nanti pas kita pengantar ke integral, jadi jumlah Riemann. Jadi kita harus tahu notasi sigma itu seperti apa. Kemudian nanti kalau di persamaan diferensial atau mata kuliah PDB juga nanti ada penyelesaian persamaan diferensial menggunakan deret pangkat. Ya, hubungannya dengan deret pangkat biasanya disajikan dalam notasi sigma. Jadi sekarang kita ke pengenalan dulu notasi sigma itu seperti apa ya. Ini saya ambil dari Howard Anton ya, halaman 279. Nanti kalau mau detail bisa dibaca sendiri. Ya, di sini kita mulai dengan notasi sigma. Jadi notasinya adalah sigma secara umum ya, K sama dengan M sampai N, FK. Jadi ini dibacanya adalah penjumlahan nih ya, cara pembacaannya adalah penjumlahan dari FK ya dengan K berjalan dari M sampai N. Jadi ini adalah sigma FK, K-nya berjalan atau penjumlahan dari FK, K-nya berjalan dari M sampai N. Kalau kita jabarkan, kita mulai dari K yang di bawah. Jadi K sama dengan M, ini di sini ada keterangannya. M-nya adalah batas bawah penjumlahan, N adalah batas atas penjumlahan. K sendiri adalah indeks penjumlahannya. Indeks penjumlahan tidak harus K ya, bisa pakai I, bisa pakai J atau huruf yang lain. Seperti itu. Kemudian di sini di sini penjabarannya adalah kita mulai dari batas penjumlahan yang bawah. Jadi batas bawah penjumlahannya. Jadi K-nya mulai dari M, kita gantikan aja ke K-nya. Berarti di sini FM ditambah FM plus 1 dan seterusnya sampai yang batas atas penjumlahannya adalah FN. Kemudian di sini nih ada keterangannya bahwa M-nya atau batas bawah itu harus lebih kecil atau boleh sama dengan N-nya. Jadi batas atas sama bawah boleh sama. Kemudian M dan N-nya adalah bilangan bulat atau integer. Ya. Kemudian contoh dari notasi sigma, ini kita misalkan nih ya, kita punya sigma K dari 1 sampai 5, 2 kali K. Kalau kita jabarkan, itu adalah kita mulai dari yang ini untuk yang K-nya 1, ya. K-nya sama dengan 1, berarti saya punya 2 kali 1. Ditambah, berikutnya, kalau K-nya 2, berarti di sini ditambah 2 kali 2, dan seterusnya. Sampai yang terakhir di sini, itu adalah untuk K sama dengan 5. Jadi, kita urutkan aja. 2 kali 1, ditambah kalau K-nya 2, berarti 2 kali 2, dan seterusnya. Kemudian di sini kalau sigma
K dari 4 sampai 8 K pangkat 3. Berarti K-nya mulai dari 4 ya. Berarti sama dengan 4 pangkat 3 dan seterusnya sampai kalau K-nya 8. Kemudian di sini untuk yang nomor berikutnya, contoh berikutnya, sigma K sama dengan 0 sampai 5 min 1 pangkat K kali 2 K plus 1. Ya, ini kalau dijabarkan kita ikutin aja. Berarti untuk K sama dengan 0, saya punya min 1. Ya, ini penjabarannya nggak ada. Ini saya tulis dulu di sini biar kelihatan. Kali 2 pangkat 0 karena K-nya 0 ditambah 1. Nah, ini suku yang pertamanya. Kalau K-nya 0 ditambah K-nya 0 udah selesai. Kalau K-nya 1, berarti di sini min 1 pangkatnya 1 dikalikan 2 kali K. Berarti 2 kali 1 ditambah 0, tambah 1. Nah, dan seterusnya. Ya, ini dan seterusnya. Sampai yang suku terakhir. Ini saya nanti kalau mau ini sendiri dilengkapi sendiri aja biar nggak kelamaan. Ini berarti sampai yang terakhir adalah min 1 pangkat 5 kali 2K, berarti 2 kali 5 ditambah 1. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti min 1 pangkat 0 kan 1. 2 kali 0, 1 tambah 1. Berarti kita dapat suku yang pertama ini. Kemudian di sini min 1 pangkat 1 kan berarti negatif. 2 ditambah 1, 3. Jadi di sini min 3. Dan seterusnya sampai yang terakhir ini adalah min 11. Min 1 pangkat 5, min 1 ditambah, dikalikan 11. Jadi min 11. Jadi cara menguraikannya kita ikutin aja rumusnya. Ya. Kemudian yang contoh yang berikutnya, sigma K dari min 3 sampai 1, K pangkat 3. Kita ikutin, kalau K-nya min 3, berarti min 3-nya dipangkatkan 3, karena di sini rumusnya adalah K pangkat 3. Ditambah, kalau K-nya min 2, berarti min 2 pangkat 3. Kalau K-nya min 2 dan seterusnya sampai kalau K-nya 1. Ya. Jadi hati-hati, indeks penjumlahannya tinggal kita sesuaikan di dalam rumusnya ada di sebelah mana. Diikutin aja. Ya. Misalkan nih, saya punya ini. Sigma. Misalkan saya pakai I ya. I sama dengan 1 sampai 3. Di sini 4 gini. Ya. Misalkan saya punya seperti ini. Ya. Kita lihat di sini. Berarti I-nya mulai dari 1 sampai 3. Kita mulai dari kalau I-nya 1. Di sini kan nggak ada I-nya nih di sini. Kita ikutin aja, kalau I-nya 1, berarti dia 4 nilainya. Nah, nggak 4 kali berapa, karena dia nilainya hanya 4. Kemudian ditambah, kalau I-nya 2. I-nya 2 ya 4 lagi, gitu. Ya, kemudian I-nya jalan lagi. Kalau I-nya 3, berarti 4 lagi. Nah, jadi, sigma I sama dengan 1 sampai 3, FK-nya adalah 4, itu nilainya adalah 4. Ini untuk I yang sama dengan 1, ya. Dan seterusnya, yang terakhir ini adalah untuk yang I-nya sama dengan 3. Ya, jadi nanti kalau rumusnya macam-macam, jangan bingung, tergantung kita menempatkan K-nya berapa, kita tempatkan di dalam sukunya, suku keberapa. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Di sini, indeks penjumlahan yang tadi saya bilang,
Tidak harus dalam K, bisa juga dalam I, bisa juga dalam J, atau dalam N. Jadi misalkan nih ya, sigma I dari 1 sampai 6 seper I. Ini hasilnya sama. Sigma J dari 1 sampai 6 seper J juga hasilnya sama. Ini hasilnya seperti ini. Ini kalau diuraikan hasilnya sama. Jadi tidak harus dalam K. Ya. Yang ini kalau I-nya 1 kan berarti 1 per 1, 1. Kalau I-nya 2 berarti 1 per 2. Kalau I-nya 6 berarti kita punya yang ini. Yang terakhir, seper 6. Kalau dimasukkan ke sini juga sama. Jadi tidak harus menggunakan K. Makanya dalam notasi sigma kita harus paham indeks penjumlahannya tuh apa dalam I, K atau yang lain ya. Terutama nanti dalam penulisan rumus-rumus yang ada. Jadi kadang-kadang di buku ini pakai K, kadang di buku ini pakai I, kadang J dan lainnya. Ya. Ini yang tadi saya sebutkan juga, ini contohnya sigma K, misalkan di sini M sama N-nya sama. Jadi M sama N-nya sama ya. Saya harus belajar. Kalau M sama N-nya sama, ya dia berjalan, tapi berjalannya cuma satu kali aja. Jadi di sini ini kalau M-nya sama dengan N, di sini kebetulan sama-sama 2. Ya udah, kita jalannya cuma satu kali aja. K sama dengan 2, jadi 2 pangkat 3. Udah, selesai. Karena di sini batas atas dan batas bawahnya sama. Begitu juga untuk ini. I-nya dari 1 sampai 1. 1 per I plus 2. Jadi kalau I-nya 1 ya 1 per 1 plus 2. Udah selesai. Karena batas atas dan batas bawahnya itu adalah sama. Ya. Kemudian ini yang tadi saya contohkan. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2. Berarti ini 2 untuk I yang pertama, untuk I yang kedua, I ketiga, I keempat, dan I kelima. Kemudian nih, ya, J sama dengan 0 sampai 2, X pangkat 3. Hati-hati, di sini itu kan nggak ada indeks J-nya. Berarti untuk J sama dengan 0, yang ini untuk J-nya yang sama dengan 0, ya, ini C sama dengan 0, ya hasilnya X pangkat 3, gitu. Karena di sini nggak ada indeks C-nya, gitu. Kemudian ditambah, udah selesai, C sama dengan 0. Kemudian kalau C-nya 1, ya X pangkat 3 lagi. Ya. Kemudian untuk C-nya 2, ya X pangkat 3 lagi, gitu. Jadi jangan bingung, karena di sininya tidak ada indeks C-nya. Jadi hasil untuk tiap suku, ya berarti X pangkat 3, gitu. Ya, coba itu diperhatikan. Nah, saya lanjutkan. Nah, di sini sifat umum dari penjumlahan kita bisa lihat. Nah, nih. Kadangkala notasi fungsi FK itu diganti dengan ini, AK. Jadi bisa FK, bisa AK, tergantung bukunya ya. Secara umum biasanya kita pakai AK. Sigma K sama dengan 1 sampai 5 AK, berarti kita ikutin aja. Jangan bingung kalau ada notasi seperti ini, karena di sini ada indeks K di sini. Nah, berarti kalau K-nya 1, saya punya A1. Kalau K-nya berjalan 2, saya punya A2. Kalau A-nya 5, berarti saya punya A5. Kemudian notasi AK ini itu juga bisa kita rubah dengan penulisan lain. Jadi bisa juga kita menulisnya pakai ini. Pakai yang J sama dengan 1 AC. Sama nanti hasilnya juga kalau J-nya 1 kita punya A1, A2 dan seterusnya. Atau bisa juga rumus deretnya kita ganti dengan ini.
Nah, yang terakhir. Ini kalau dijabarkan juga sama. Batasnya mulai dari min 1. Kita lihat ya. Berarti kalau K-nya min 1, berarti min 1 ditambah 2. Sama juga. Jadi A1. Kalau K-nya habis min 1 kan 0. Kalau K-nya 0, berarti kita punya A2. Kalau K-nya 3, kita terakhir punya A5. Jadi intinya penulisan deret itu bisa untuk satu deret, misalkan itu bisa menggunakan beberapa cara. Ya. Jadi tidak hanya satu cara aja, ada beberapa cara untuk menuliskan satu jenis deret. Gitu. Nih, misalkan ini sigma K sama dengan 1 AK, itu boleh ditulis seperti yang ini, boleh juga seperti ini. Ya, sama. Hati-hati nih, di sini batasnya sampai N-2. Di sini sampai N. Ini kalau dideretkan sama hasilnya nanti ini. Nah, gitu. Jadi bukan hafalan tapi paham. Oh iya, ini berarti harus ini biasanya nanti di PDB biasanya kita merubah bentuk ininya. Ini kalau kayak gini ya. Ini biasanya ini cara merubahnya. Tadinya kan kita punya ini nih. Kita mau merubah dalam K plus 2 ya. Berarti misalkan jangan pakai K dulu ya. Kita ganti pakai yang lain. Ini nanti pas PDB sih, cuman kalau ini sekarang kalian pengen tahu ya saya tuliskan aja. Sorry salah. Kan ya. Misalkan kita mau dalam K plus 2 ya. Misalkan kita N dalam N dulu, jangan N ya, itu N sudah dipakai. Kita pakai yang lainnya. Apa ya? Misalkan P ya deh. Misalkan P-nya sama dengan P ini yang berarti yang ini nih, yang di awal, yang ini nih. Karena ini sama-sama K ya, ini saya ganti P dulu aja biar ya, yang ini saya ganti, ini adalah P dulu aja. Misalkan ini P, yang ini saya ganti P. Nah, P-nya sama dengan K plus 2. Berarti kalau P-nya sama dengan 1, ya, berarti K-nya berapa? Kalau P-nya 1, berarti K-nya sama dengan min 1 ya. Di sini kan P-nya 1 nih. Saya mau merubah indeks ini. Nah, P ini saya mau rubah jadi K plus 2. Jadi kita misalkan, di sini kita misalkan, ini perubahan indeks, perubahan indeks ya. Misalkan P-nya mau saya tulis dalam K plus 2. Jadi P yang di sini, itu mau saya tulis dalam K plus 2. Berarti saya harus ngerubah batas bawahnya. Batas bawahnya di sini kan P-nya sama dengan 1. Ya. Berarti kalau P-nya 1, K-nya masukin ke sini aja. Kalau P-nya 1, berarti K-nya adalah min 1 ya. Ini duanya pindah ke kiri. Ya, K-nya min 1. Udah. Kemudian di sini P-nya kan N. Ya. Ini batas atasnya. Saya merubah batas atasnya. Kalau P-nya sama dengan N, ya, masukin ke sini. Kalau P-nya ini N, berarti K-nya itu adalah N min 2. Ini kalau mau detail ya ditulis sendiri aja, dimasukkan ke sini. Masukin ke rumus ini loh. Nah, kita
atau N. Kalau P-nya N berarti K-nya adalah N-2. Udah, jadi sekarang sigmanya bisa kita tulis dalam K sama dengan -1 sampai di sini adalah N-2. Di sini A K plus 2. Ya, jadi kita bisa merubah ini menjadi yang seperti ini. Ini dengan pemisalan ini. Nah, gitu. Dan nanti di PDB ya, di PDB atau mata kuliah yang lain, kita bisa mengadakan perubahan indeks. Indeksnya berubah, maka yang di dalam sini juga berubah. Sini. Nah, kemudian berikut ini adalah beberapa teorema yang menunjukkan sifat kelinearan ya dari deret ya. Jadi di sini sigma C kali AK, C-nya itu konstanta ya, C-nya itu tidak bergantung pada K, jadi C-nya boleh dikeluarkan. Kemudian kalau penjumlahan, di sini berarti kita bisa memisahkan. Nah, ini pengurangan kita bisa memisahkan juga. Nah, teorema ini ada buktinya, bisa dilihat di buku. Jadi kenapa kok kita punya ini gitu ya. Nah, penemu sebelumnya sudah membuktikan bahwa teorema ini benar, jadi pembuktiannya tuh ada. Nanti tinggal kita pakai aja. Gitu. Selanjutnya, nah ini beberapa rumus untuk penjumlahan. Ini ada banyak ya, ini hanya 3 aja yang ditulis di sini. Kalau butuh yang lain nanti bisa lihat di buku. Jadi mungkin kalau di SMP atau SMA kita pakai ya. Nih, sigma K dari 1 sampai N dari K itu ternyata hasilnya ini. Jadi ini biasa dipakai untuk membantu perhitungan. Jadi ini semuanya dipakai atau digunakan untuk membantu perhitungan dari deret ini. Misalkan yang B sigma K kuadrat ternyata hasilnya ini. Jadi bergantung pada batas atasnya. Tapi hati-hati di sini harus 1 ya, nggak boleh 0 ya. Ini harus 1. Ya, ini nanti bisa dipakai. Kita lanjutkan. Nih, ada contoh. Hitung sigma K dari 1 sampai 30, K kali K plus 1. Ya, penyelesaiannya kita lihat. Kita akan menggunakan ini tadi, teorema 542 yang A dan B. Ya, jadi kita bisa mengalihkan jadi K kuadrat ditambah K. Kemudian yang ini kita pisahkan. Setelah dipisahkan, kita bisa menggunakan teorema yang ini. Jadi yang sigma K sama sigma K kuadrat rumusnya ini. Jadi kita pakai aja. Ya. Triknya ya ini, triknya yang ini kita jadikan ini, kemudian bisa nah, kenapa bisa dipecah? Ya karena kita punya ini. Jadi, yang ini nih, yang penjumlahan yang B ya. Penjumlahan kan bisa dipecah. Gitu. Kemudian ini ke sini menggunakan teorema rumus penjumlahan yang setelahnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nanti bisa dikerjakan sendiri ya. Kira-kira bisa nggak? Kita coba untuk yang ini, yang nomor 1 bisa ya, ada rumusnya. Yang B coba. Yang B. Kita coba yang B ya. Sigma 3J min 1. Coba kita kerjakan bareng-bareng. Sigma di sini 3J min 1
C-nya dari 2 sampai 6. Hati-hati ya. C-nya dari 2 sampai 6. Coba kalau kita deretkan dulu aja. Kita deretkan. Kalau C-nya 2, berarti di sini berapa nih? 2 berarti apa nih? 6, 5 ya? 5. Kalau kita pakai ini, kalau kita pakai pakai apa namanya? Rumus diuraikan juga bisa. Kita pakai rumus diuraikan aja ya coba. Saat ini kursor saya kok. Berarti ini tiganya saya keluarkan. Sigma C sama dengan 2 sampai 6 dari C dikurangi ya sigma C sama dengan 2 dari sampai 6 dari di sini 1 ya. Begini kan? Ya. Berarti ini 3. Ini saya uraikan aja. C berarti di sini 2. Atau mau pakai ini kalau mau pakai rumus yang ini nih. Yang ini kan sigma K sama dengan ini K-nya harus 1 ya. K-nya harus 1. Jadi kalau mau ini berarti nanti kalau mau pakai rumus ini berarti kita harus ada trik nanti dikurangi yang K-nya sama dengan 1 gitu. Ada banyak cara ininya apa, mengerjakannya. Ini coba saya ini aja ya. Mau pakai yang mana nih? 2 apa pakai itu aja. Ini ya. Berarti sigma ini saya pakai ini aja nggak apa-apa. Biar bisa pakai ini 1 sampai 6 dari C. Tapi ini harus dikurangi. Ini pointernya agak susah. Ini sampai 6 C. Tapi ini harus dikurangi yang C yang 1. 1 kan berarti saya tulis 1 gini aja ya. Min. Ini min. Ini mau diuraikan juga boleh. Ini kan kalau C-nya 2 berarti 2, 2, 2 ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 ya. Ini sebenarnya 5 kali 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 gitu. Nah ini. Berarti ini 3. Ini kan di luar ya. Kita pakai rumus yang sigma C 1 sampai 6. Kita pakai rumus mana nih tadi? Nih. N kali N plus 1 plus 2. Berarti N-nya 6. 6 kali 6 plus 1 per 2 dikurangi 1. 1 itu yang
satu yang awal ya, yang nomor 1 karena kita mulainya dari 2. Ini 10. Jadi sama dengan 3, apa nih? 3 kali 7, 21. 21 dikurangi 1, 20 ya. Kalau saya salah diralat aja. Ini kok susah banget. 20 min 10. Nah, maaf kalau tulisannya jelek. 60. Ini kalau nggak salah hasilnya 50. Nanti coba mungkin dicek bisa pakai cara lain. Ya, ini jadi ini di sini hati-hati karena ini batasnya 2. Batasnya 2, jadi ini saya pakai trik ini. Kalau mau diuraikan terus dihitung satu-satu juga boleh. Kalau misalkan masih mampu atau gampang hitungnya. Nah, ini nanti ada yang lain bisa dikerjakan atau nanti dalam tutorial ya. Ada pertanyaan sampai yang notasi sigma? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, ya. Suara saya bisa kedengaran jelas nggak? Terdengar, Bu. Terdengar jelas, Bu. Ya. Dan nanti ini apa namanya? Dikerjakan sendiri ya, yang lainnya. Saya lanjutkan sekarang ke pendahuluan luas. Jadi pendahuluan luas ini sebenarnya kayak konsep awal kita menuju ke integral Riemann atau jumlah Riemann. Jadi nanti kita menuju ke integral tentu atau integral yang ada batasnya. Jadi kita awali dengan apa pemahaman tentang luas suatu daerah. Gitu. Ini yang paling gampang. Kita ingin menghitung luas lingkaran. Gitu. Nah, luas lingkaran untuk yang atas ya. Luas lingkaran itu kalau kita punya lingkaran ini ya yang pertama sebagai awal bisa kita dekati dengan persegi panjang itu P1. Kita dekati dengan luas dalam, luas yang bagian dalam. Jadi kita punya lingkarannya yang mau dihitung yang ini yang di luar ya. Tapi kita menghitung luasnya dari yang bagian dalam dulu gitu. Kita dekatin ya. Jadi di sini kita masih punya bentar ini. Nah, kita mendekati luas lingkaran ini dengan persegi panjang ini. Jadi ini errornya ini. Jadi ini yang nggak kehitung ini masih ada. Nah, gitu. Lumayan banyak errornya. Ya. Kemudian kalau kita dekatin lagi dengan poligon atau segi berapa nih? Segi 8 ya. Maka kita punya error di sini nih. Nah, kesalahannya atau errornya itu udah lebih kecil lagi. Kemudian ini kalau poligonnya seginya kita tambahin lagi, maka kita hampir mendekati luas lingkaran yang akan kita hitung. Ya. Jadi untuk kasus yang di atas ini, luas lingkaran A itu area ya. Area dari lingkaran itu bisa kita hitung dengan cara menentukan atau menghitung luas dari poligon segi n. Jadi PN itu adalah apa? Poligon ya namanya ya. Ini adalah poligon segi n. Jadi kalau n-nya semakin banyak atau n-nya semakin besar nih ya di sini, artinya apa? Kalau n-nya menuju hingga, artinya segi n-nya tuh makin banyak gitu, maka kita akan mendapatkan luas lingkaran yang mendekati luas sebenarnya.
Gitu. Jadi konsepnya itu. Ini luas lingkarannya kita dekati dengan luas yang dari dalam lingkaran. Kemudian untuk yang bawah ini, yang gambar kedua, luas lingkarannya itu kita dekati dengan luas yang di luar lingkarannya. Jadi luas yang pertama kita dekatin dengan persegi panjang yang di luar lingkaran. Jadi kita punya error yang ini nih. Tuh. Errornya di luar lingkarannya gitu. Nah, kemudian yang ini kita dekati dengan ini segi berapa nih? Poligon segi 8 mungkin ya. Ini errornya yang di luar lingkarannya gitu. Kemudian ini kalau kita perbesar lagi n-nya, segi n-nya lebih banyak lagi, maka akhirnya kita bisa mendapatkan luas lingkaran yang mendekati luas lingkaran sebenarnya. Jadi intinya kita bisa mendekati luas suatu daerah itu bisa kita dekati dari sisi luarnya atau sisi dalamnya. Itu intinya. Ya. Bisa dipahami? Jadi kita bisa mendekati dari luar atau dari dalam gitu. Ya, kita mau mendekati yang di atas, ini luas lingkarannya kita dekati dari arah dalam. Kalau yang di bawah luas lingkarannya kita dekati dengan dari luar, luas dari luar. Jadi segi 4, kemudian poligon segi 8, kemudian kalau segi n-nya diperbesar, maka baik dari luar atau dari dalam akan semakin mendekati luas yang sebenarnya. Kita lanjutkan. Nah, ya, kita tiba-tiba langsung ke partisi. Nah, kita lepas dari yang tadi pengatat tadi, sekarang kita ke istilah partisi. Partisi itu bagian ya. Jadi partisi itu bagian ya. Jadi himpunan P seperti ini itu dinamakan partisi dari interval AB. Bisa juga dituliskannya, bentar, saya biar nggak salah ya. Bisa juga ditulisnya gini. P itu berarti A, tadinya A ya. A-nya itu lebih kecil, bentar. A-nya itu nanti disebutnya X0. A sama dengan X0 itu lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2, dan seterusnya. Ini lebih kecil, ini lebih kecil dari Xn 1, lebih kecil dari Xn. Xn sendiri itu sama dengan P-nya. Nah, jadi partisi P itu keadaannya seperti ini. Jadi titik A itu partisinya kan dalam interval AB. Jadi titik A-nya kita misalkan X0, kemudian ya dalam interval AB dipartisi atau dibagi menjadi n subinterval. Jadi ini semuanya ini ada n subinterval. Jadi interval pertama itu dari X0 sampai X1. Ini interval kedua dari X1 sampai X2. Sampai di sini interval yang terakhir itu adalah dari Xn-1 sampai Xn. Ini adalah maksudnya. Ya, jadi kita punya interval AB kita partisi ya menjadi n subinterval. Jadi kita punya dari X0, X1 sampai Xn-1, Xn. Interval yang terakhir nih. Nah, jadi kita paham ya yang namanya partisi itu apa. Hati-hati kalau dibagi n partisi berarti intervalnya ya ada n gitu. Makanya di sini kita sebut n X0, di sini Xn. Ini kalau dihitung ada n. Ada sebanyak n 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ada n subinterval. Nah, kita lanjutkan.
Nah, sekarang panjang subinterval. Ini ya, panjang subinterval. Di sini yang pertama kita punya delta X1. Kita sebut delta X1 itu adalah yang ini. Nah, ini adalah delta X1 adalah X1 dikurangi X0. Kemudian yang berikutnya ini adalah delta X2 itu adalah X2 dikurangi X1 panjangnya ya. Sampai yang terakhir yang ini adalah delta Xn. Delta Xn adalah Xn dikurangi Xn min 1. Kemudian ada catatan jika interval sama panjang biasanya ditulis delta Xi sama dengan delta Xi-nya itu berjalan, kalau saya tambahin berarti I-nya berjalan dari 1, 2 sampai N. Ya, karena kita punya subinterval sebanyak N. Jadi I-nya ini sampai N. Delta Xn ya yang ini. Ya. Ini kalau mau dilengkapi. Jadi I-nya itu berjalan dari 1 sampai N. Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang ada istilah norm. Norm itu adalah sama aja dengan panjang itu. Panjang dari subinterval. Panjang dari subinterval yang paling panjang ya. Panjang dari subinterval yang paling panjang atau paling besar itu disebut norm. Jadi kalau kita punya subinterval misalkan dari X0 sampai X5 nih misalkan. Ini ada delta X1, interval pertama, interval kedua, dan interval selanjutnya. Ya, ini delta X3 dan seterusnya. Nah, ini panjang-panjangnya delta X1, X1 kurang X2, delta X2, X2 min X1 seperti yang tadi dijelaskan. Yang terpanjang itu adalah yang ini, yang delta X2. Itu yang terpanjang. Maka norm ya, norm dari subinterval untuk interval yang ada di sini, normnya atau yang paling besar itu adalah yang delta X2. Jadi kita sebut norm itu biasanya ditulisnya ininya double. Norm dari partisinya itu, partisi dalam interval ini dari X0 sampai X5 itu adalah sama aja dengan yang delta X2. Ya, jadi kita ingat bahwa norm itu adalah panjang subinterval yang paling panjang atau yang paling besar gitu. Ya, itu yang kita pahami. Kemudian di sini ada istilah berikutnya. Nah, nih. Kalau norm dari suatu partisi mendekati 0 atau menuju 0, jadi norm dari suatu partisi menuju 0, norm dari suatu partisi itu kan panjang subinterval yang paling panjang. Yang paling panjang aja menuju 0, maka yang lebih pendek pasti juga menuju 0. Jadi kalau di sini kita balik ya, di sini ya. Kalau yang kalau yang X2 itu menuju 0 ya. Kalau panjangnya X2 itu kan yang paling panjang. Ya. Kalau yang paling panjangnya saja sudah menuju 0 gitu. Otomatis yang ini yang lebih pendek pasti udah jelas pasti menuju 0 gitu. Ya, itu secara logika kayak gitu. Jadi X1 dan yang lainnya itu pasti jelas dia akan menuju 0. Ya. Nih. Jadi kalau norm dari suatu subinterval adalah X2.
kalau X2-nya menuju 0 atau norm yang P-nya ini menuju 0, pasti subinterval yang lainnya, berarti yang lebih pendek, pasti dia sudah jelas menuju 0. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kita pelajari partisi-partisi tadi, kita gunakan sebagai dasar untuk pengenalan luas daerah. Ya, yang pertama, konsep yang akan kita kenalkan, kita akan menghitung luas dengan poligon dalam. Nanti ada satu poligon dalam, ada poligon luar ya. Misalkan di sini kita akan menghitung luas daerah R ini ya. Di bawah fungsi ini Y sama dengan X kuadrat, kemudian intervalnya adalah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Nah, sebagai bantuan kita buat sub-sub interval. Jadi intervalnya dari 0 sampai 2 ya. Dari 0 sampai 2 kita buat menjadi n sub interval. Jadi kita punya x0, x1, x2 sampai xn. Xn itu berarti sama dengan xn-nya itu sama dengan 2 ya. Ini yang ada di atas, x0-nya sama dengan 0. Kemudian kita buat subintervalnya sama panjang, sehingga panjang untuk setiap subinterval adalah ini ini delta x-nya udah di belakang ya. Jadi delta x-nya adalah 2 dikurangi 0 dibagi n. Nih panjang intervalnya. Panjang intervalnya kan sama. Jadi di sini panjang setiap intervalnya, setiap subintervalnya adalah delta x sama dengan 2 dikurangi 0 per n. Ya, ini kita pegang. Ya. Kemudian kita akan menghitungnya dengan poligon dalam. Ya. Nah, sekarang subintervalnya nih diulang lagi, dituliskan lagi. Kita punya titik, kita akan menghitung ini nilai titik x1-nya. Tadi x0-nya kan 0, nih ya. X0-nya sama dengan 0. Kemudian jarak antara masing-masing interval adalah 2 per n. Berarti x1 kan ini. Berarti x1 di sini adalah sama aja dengan delta x 2 per n. X2-nya, X2 kan di sini. Kan berarti 2 kalinya delta X kan? 2 kali delta X. Berarti X2 di sini adalah titik 2 kali 2 per N. Ya. Kemudian X3-nya, ini sengaja nggak dikalikan, biar nanti kelihatan polanya. Jadi X3-nya di sini, itu kan 3 kali delta X. Nah ini kali ya. Jadi 3 kali 2 per N. Sehingga kita bisa perumum kalau kita punya titik sembarang, misalkan di sini kita punya titik sembarang X-1, maka titik di sini akan sama dengan I-1 kali 2 per N. Jadi dengan perumuman ini loh, kali ini 3 gitu, bisa diperumum. Nah, kalau di sini titik Xn-1, berarti N-1 kali 2 per N dan seterusnya. Sampai xn nih hasilnya pasti 2. Kalau nggak 2 berarti salah karena xn itu yang di ujung sini. Ya. Xn adalah n kali 2 per n, ini darat hasilnya 2. Ya. Jadi ini adalah titik-titik ini adalah sama dengan ini sudah ditentukan. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk nanti kita ngitung tingginya sebenarnya, nanti saya jelaskan. Nah, sekarang kita gunakan poligon dalam. Jadi grafiknya kan ini, Y sama dengan X kuadrat di sana. Ini X-nya dari 0, di sini 0 ya, sampai di sininya 2.
Ini anggap aja seperti itu. Nah, ini ada banyak. Nah, poligon dalamnya berarti kan dia ada di bagian dalam nih, persegi-perseginya ada di dalam ini loh, di dalam. Nah, karena di dalam, maka kita lihat ya, untuk yang sini aja kelihatan nih. Berarti tinggi yang ini, tinggi yang di sini, ya, apa ini dari sini aja nih. Dari X0 sampai X1, nih ya. Kita kan punya di sini nih, di daerah sini. Nah, berarti yang ini nih. Di sini poligonnya nggak kelihatan, jadi bukan yang kelihatan, nggak ada, karena di sini kita pakai poligon dalam, berarti di sini hanya garis lurus saja dari X0 sampai X1, jadi nggak ada perseginya. Makanya dari X0 sampai X1 kita punya lebar ini kan cuman gini aja nih, cuman garis lurus gini aja, nggak ada perseginya. Jadi lebarnya di sini adalah delta X 2/n, tingginya nggak ada gitu yang di awal sini. Jadi tingginya kan tinggi ke sana ya, ke fungsi ini. Jadi kan fx0 sama dengan 0. Jadi luas hampiran untuk yang di sini, yang di subinterval pertama itu kita sebut A1 adalah apa nih? Tinggi dikalikan lebarnya. Alas kali tinggi. Ini kebalik ya, nggak apa-apa sih. Ini tinggi dikalikan ini. Kalau ini alasnya kali tingginya. 0. Kemudian dalam interval X1 sampai X2, ini poligon dalamnya yang ini. Nah, poligon yang dalamnya ini berarti tingginya tuh yang ini nih. Ini saya lagi menjelaskan tingginya di sini. Jadi tingginya itu adalah Fx1. Nah, untuk poligon yang di sini, tingginya yang dipakai itu adalah yang ini nih. Yang Fx1. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi jangan cuman udahlah ini gambarnya gini, enggak. Jadi konsep itunya yang harus ada gitu. Ya. Lebarnya sama, lebarnya kan delta X juga. Ini tingginya yang kita pakai adalah Fx1 karena kita menggunakan poligon dalam. Nah, ini luasnya A2-nya berarti tinggal di ini aja. Hati-hati ya, Fx1 berarti X1-nya kan tadi udah ada nih, X1-nya di sini nih. X1-nya adalah 2/n. Berarti Fx1, hati-hati ya, Fx-nya adalah Fx, rumusnya kita pegang, Fx-nya adalah X kuadrat. Ini bukan hafalan, jadi nanti kalau pemahaman ya, jadi kalau hafalan nggak bisa, nanti diganti beda lagi, X kuadrat. Berarti kalau Fx1, ini misal aja nih Fx1 itu berarti sama dengan X1-nya kan tadi 2/n. Nah, 2/n. Berarti sama dengan 2/n kuadrat. Nah, ini gitu ya. Ini nanti masuk ke sini nih. Nah, ini kan F1. Nah, udah kalau kalian paham yang saya maksudkan, berarti kalau di interval berikutnya nih, misalkan di interval ini nih, berarti tingginya yang ini. Berarti luas yang persegi yang ini adalah Fx Fxn-1 dikalikan delta X. Fxn-1, Xn-1-nya kan tadi ada nih. Dikuadratkan, dikalikan. Nah, nih. Tingginya ini. Xn kuadrat nih. Luas bagian yang AI. AI itu berarti yang ini nih. Sebentar, ini AI atau AN? Oh, AI bukan. Ini adalah yang ini yang AN. Yang ini aja. Ini adalah AN. Yang ini adalah
A3 ya. Yang ini A2. A1-nya ini yang di sini 0 dan seterusnya. Luas AN-nya sudah ada. Ini jadi kayak menentukan luas masing-masing poligonnya. Kemudian sekarang luas dari poligon dalam adalah gabungannya. Jadi A kali Rn. Dari A1 sampai AN. Tinggal kita jumlah-jumlahkan aja. Nah, terus untuk mendapatkan ini ya, kita sederhanakan. Kemudian untuk mendapatkan luas di bawah kurva ya. Tadi kita ambil kalau n-nya menuju tak hingga gitu. Atau kita ambil panjang subintervalnya itu menuju 0. Ya. Ini nih istilah ini nih. 6 dari partisi. Partisinya menuju 0 artinya apa? Partisinya menuju 0 berarti jarak X1 dan X2-nya itu dia semakin kecil-kecil semakin menuju 0 kayak dempet gitu. Nah, kalau sangat dempet berarti artinya apa? Subintervalnya itu N-nya, kan N tadinya N. N-nya itu dibuat menuju tak hingga, bukan menuju 0. Jadi N-nya itu dibuat banyak gitu. Kalau N-nya banyak, maka subintervalnya akan menuju 0 gitu. Paham nggak? Paham nggak? Ini konsepnya di sini. Yang saya sebutkan paham nggak? Coba saya tanya ya. Anissa Paramita itu. Coba. Yang saya sebutkan apa barusan? Anissa Paramita ada nggak? Nggak ada ya? Nggak datang berarti ya? Cuman on aja ya? Oke. Asana? Ada? Nggak ada? Ada bagus? Ada, Bu. Oh ya. Kamu paham nggak yang saya sampaikan tadi? Saya tadi agak kendala sinyal, jadi saya agak kurang mengerti, Bu, tadi, Bu. Kurang mengerti. Karista? Karista ada nggak? Ini artinya apa? Nom P menuju 0. Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Nom P menuju 0 artinya apa? Coba. Ya, siapa coba yang menjelaskan? Kelihatan.
Bisa. Bentar, Risa Iya. ya? Iya. Ya, coba gimana? Kalau sesuai yang aku tangkap dari yang dijelaskan itu berarti kalau Agak dekat kali ya, kemeresek ininya. oh iya, kalau subintervalnya semakin banyak, maka akan mendekati nol begitu, Bu. Nom itu apa nom? Norm itu merupakan interval yang terpanjang, Bu. Subinterval yang paling panjang. Nom itu subinterval Yang paling panjang. yang paling panjang. Iya. Ya, terus kalau yang paling panjang menuju nol berarti artinya apa? Berarti yang subinterval lainnya itu pasti juga mendekati nol gitu, Bu. Yang lainnya gitu ya. Iya. Kan interval AB-nya kan dibagi menjadi banyak subinterval. Kemudian nomnya itu menuju nol. Berarti yang paling panjang itu kecil banget. Berarti yang lebih kecil pasti kecil lagi gitu kan. Iya, Bu. Nah, berarti kalau kita punya apa namanya eh, subinterval dari A sampai B, kemudian yang paling panjang menuju nol gitu, atau yang paling panjang itu kecil banget, berarti kan intervalnya itu semakin banyak, subintervalnya pasti semakin banyak gitu. Iya. Berarti Ya, tak hingga ya, Bu. iya. Berarti yang tak hingga itu n-nya gitu, jumlah Jumlah subintervalnya. subintervalnya. Ya, n-nya itu adalah jumlah subintervalnya gitu. Nih, makanya di sini ada istilah hati-hati. Jadi mana nih saya pakai merah ya. Nih, makanya nih ini loh. Lah di sini sama ini nih beda gitu. Tapi maksudnya adalah sama, tapi penjelasannya beda. Kalau di sini adalah subinterval yang paling besar atau normnya itu dia menuju nol. Berarti semuanya yang di bawah subinterval itu pasti panjangnya menuju nol. Artinya kalau semuanya menuju nol berarti di interval AB itu pasti subintervalnya pasti banyak gitu. Kalau nggak banyak ya pasti nggak akan menuju nol gitu. Jadi subintervalnya kita usahakan menuju tak hingga banyak sekali. Jadi itu konsepnya yang ada di kita akan mengarah ke integral, ini belum, ini baru pendekatan luas di bawah kurva aja gitu. Yang nanti ujung-ujungnya ini adalah integral gitu. Nah, itu yang harus dipahami, kalian kan anak matematika ya. Jadi jangan terima rumus saja. Ya. Ya. Nah, ini ke bawah ini tinggal dimasukin aja ARN kan tadi udah hitung. Ya. Jadi ini loh yang pentingnya di sini nih. Jadi nggak cuma nyatet aja, ini yang penting gitu. Kalau yang lainnya mah tinggal masuk-masukin rumus aja, ngitung gitu aja gitu. Ya, tapi konsep ininya mungkin sebenarnya ada di buku, cuman kalian kalau nggak ini ya nggak akan baca detail gitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan perhitungan luas dengan poligon yang poligon dalam. Nih ya, poligon dalam tuh apa? Nanti ada yang nggak tahu. Poligon dalam tuh ini segi empatnya ada di bawah kurva. Nah, di dalam kurva. Nah, ini kalau di sini, kalau daerahnya kita bagi 7 subinterval, ternyata hasilnya ini. Kemudian kalau kita subintervalnya kita tambahin lagi, hasilnya ini. Kemudian subintervalnya diperbanyak lagi, itu hasilnya beda lagi. Jadi semakin banyak poligon, maka luas poligon dalam mendekati luas di bawah kurva. Kita pakai poligon dalam nih. Ya sebenarnya sepele gitu, cuman kalau yang nggak ngerti, yang nggak ini, nggak ngerti ceritanya, yang saya inginkan kalian paham ceritanya gitu. Ya, nanti kalian bisa ngomong nih sama orang lain dengan bahasa kalian, tapi bahasa yang memang
konsepnya ngerti gitu kan, ngomongnya juga bisa dengan cara lain gitu. Ya. Kemudian sekarang bagaimana kalau poligon luar? Poligon luar berarti dalam interval pertama, subinterval pertama dari X1 sampai X0 sampai X1, nih kita punya persegi nih, poligon yang ini, persegi yang ini. Nah, tuh. Nah, kita pakai poligon luar, berarti sama caranya menghitung kayak tadi, X1-nya nih. X1, X2, X sampai Xn-nya. Ini harus ngerti kok bisa dapat ini dari mana ya. Ya awalnya ya dari sini, dari ini tiap interval kita apa namanya? Tiap interval adalah delta X. Delta X adalah 2 min 0 per N. Nih. Jadi kita bisa tahu X1-nya. X1 adalah delta X. X2 2 kali delta X. Gitu kan logikanya. Udah kalau udah tahu itu udah nanti mengalir sendiri ke bawahnya gitu. Jadi bukan hafalan lagi. Kemudian karena dia poligon luar, kita lihat persegi ini. Berarti tinggi kalau kita ngitung luas ini, berarti alasnya ini, delta X. Tingginya adalah Fx1. Untuk yang kedua, tingginya adalah Fx2. Untuk daerah yang ketiga, tingginya adalah Fx3. Kalau untuk yang terakhir, yang di sini, tingginya adalah yang ini. Karena ini di sini yang nempel di, nah itu harus paham, itu bukan hafalan, gitu. Kita kan punya kotak ini, tingginya kan di sini nih, yang Fxn. Nah, udah, jadi kalian udah bisa nih. Ini yang saya oret-oret di sini nih udah bisa ngalir sendiri gitu. Nih A1. A1 kalau tadi kan yang pertama bentuknya garis saja, kalau ini A1-nya di sini. Nah, tingginya yang ini nih, yang Fx1 nih. Jadi lebarnya ada, luasnya ini, luas A1 yang pertama dan seterusnya. Ya. Luas poligon luarnya ini tinggal dijumlahkan aja, kemudian luas di bawah kurva sama. Jadi apabila karena kita ingin mendekati luas di bawah kurva, jadi kita usahakan ini panjang subintervalnya atau normnya itu menuju 0. Kalau normnya menuju 0, ya pasti poligon-poligonnya itu yang tadinya berjarak, nah yang ini pasti kayak cuman seakan-akan kayak garis-garis lurus gitu aja. Itu kalau kita mau menghayal apa sih yang terjadi kalau normnya menuju 0. Tuh. Jadi perseginya tuh kayak seakan-akan cuman garis tegak-tegak-tegak gitu aja gitu. Karena apa lebarnya tuh kecil banget gitu. Kenapa lebarnya kecil? Ya karena ini normnya menuju 0. Norm itu kan delta X yang terbesar kan gitu. Delta X itu kan kayak lebarnya si perseginya tadi. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka artinya apa? Artinya berarti subintervalnya itu jumlahnya bisa sampai tak hingga atau n-nya menuju tak hingga. Nah, dalam matematika kita bisa hitung tuh nilai limitnya. Jadi luas di bawah kurvanya ini. Nah, nanti ini sebenarnya kalau kita punya integral, kalau kita nanti di ujung-ujungnya kan kita ngitung integralnya gini. Ini sebelum ini ya kalian kan di SMA sudah belajar integral ya. Nah, berarti luas daerah dari 0 sampai 2 itu kan gini kan. X kuadrat kan gini kan. Nah, ini kan. Nah, ini kalau kita hitung kan sepertiga X pangkat 3 1
sampai 2. Nah, ini kalau kita hitung kan sama dengan ini 0 ya. Ini sama dengan 8/3. Nah, sama kan gitu. Kita akan mengarah ke sini sebenarnya. Nah, mengarah ke sini itu dari mana? Yaitu dari rumus ini sebenarnya nih, dari rumus nah ini. Nanti kalau kita mau ngarah ini namanya integral Riemann nanti, integral tentu. Jadi asalnya ini dari mana? Yaitu tadi dari pendekatan luas. Ya, kita lanjutkan. Anggap kita belum tahu ini, kita baru mendekatin. Nah, sekarang yang tadi kita jabarkan, kita menghitung aproksimasi atau pendekatan luas menggunakan poligon dalam. Jadi kalau kita menggunakan poligon dalam, maka titik ujung kiri, subinterval. Jadi patokannya itu tingginya adalah titik ujung yang kiri. Jadi kalau subinterval X1 sampai X2 berarti tingginya itu adalah yang sini. Ya. Yang ini sampai sini berarti ini tingginya yang di sini. Itu patokannya. Ininya si nilai F-nya. Nih, pakainya Fx0 kali ini, Fx1 kali ini. Nah, ini kan sebenarnya kita ngitung ini, ngitung luas-luas persegi gitu. Tapi tingginya kita ambil yang di ujung kiri. Beda kalau kita pakai poligon yang luar nih. Kita pakai titik ujung, nih ya, interval pertama. Nah, kita pakai yang di sini nih. Kalau yang di sini tadi, ini saya hapus dulu aja biar kelihatan. Ya, kenapa saya agak cerewet ngitung ini? Maksudnya menjelaskan ini biar kalian paham, bukan sekedar nulis aja. Nih, ini kalau yang ini berarti yang dari kiri. Nih, yang kiri. Ini nanti terakhirnya yang kiri. Untuk ngitung yang ini terakhir. Nah, kalau yang ini, yang terakhirnya pasti yang kanan, karena di awalnya juga dia ujung yang kanan. Poligonnya kan ini luas yang ini. Hitung ini. Itu tingginya pasti yang ini. Nah, seperti itulah kalau mau dipelajarin, konsentrasi sebentar gitu. Jadi paham hal-hal seperti itu gitu. Jadi bukan hafalan aja. Ya. Jadi kesimpulannya di sini kita bisa lihat bahwa pendekatan luas menggunakan poligon dalam sama dengan pendekatan luas menggunakan poligon luar. Jadi pemilihan titik untuk menghitung tinggi poligon tidak berpengaruh. Jadi kita, ya, kalau kita menghitung, kita kan mau menghitung apa namanya poligon ini. Kita milihnya tadinya kalau yang poligon yang dalam kan kita milihnya yang X0, X1 sampai Xn-1. Kalau poligon yang luar kita milihnya di ujung sini gitu. Itu tidak berpengaruh. Kita juga bisa memilih nilai tingginya dengan titik tengahnya, itu bisa juga ya, atau titik yang lain. Jadi tidak berpengaruh. Pemilihan titik untuk menghitung tinggi poligon tidak berpengaruh. Nih, bisa juga kita milihnya ini misalkan dalam suatu subinterval, kita bisa milih di ujung kiri, bisa juga milih di ujung kanan, bisa juga kita ambil titik sampel sembarang, misalkan ini kita ambil titik tengahnya gitu boleh, atau titik yang lain juga boleh. Ya, jadi tidak berpengaruh. Nih, ini untuk mengingatkan aja, kalau poligon dalam kan ini ada di dalam, berarti ini yang tingginya tuh yang ini, berarti pakai yang ini.
Kalau yang ini berarti tingginya yang ini. Berarti pakai yang ini. Jadi kita lihat, bukan hafalan lagi gitu loh. Ini gini, oh ya ini nempelnya di sini. Karena ini segini tingginya, berarti tinggi ini kan sama dengan yang ada di titik. Tuh. Ya. Jadi mungkin hari ini penjelasannya tentang notasi sigma sama pendahuluan atau pengantar mengenali luas daerah yang dengan poligon luar dan poligon dalam. Kemudian partisi itu apa, norm itu apa, gitu ya. Nah, lanjutannya kita besok ke jumlah Riemann atau integral Riemann atau bisa disebut juga integral tentu itu. Kok kita bisa mendapatkan integral tentu, integral yang ada batasnya gitu. Ya. Menghitungnya sih sudah ada di SMA, cuman basic dasarnya mungkin pas di SMA enggak detail atau enggak jelas, jadi tolong dipahami konsepnya. Ya, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau tanya? Untuk PPT besok belum saya share ya, saya belum sempat membuat secara lengkap. Insya Allah nanti malam lah kalau sudah lengkap saya share. Ada pertanyaan? Enggak ada? Belum ada, Bu. Ya, kalau belum ada. Sudah absen semuanya? Ini 73. Ada yang enggak ini ya? Adik bagus ada enggak? Hadir, Bu. Aditya? Halo dia? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Anissa? Hadir, Bu. Anindya? Hadir, Bu. Arya? Hadir, Bu. Dela? Hadir, Bu. Diva? Hadir, Bu. Jiniato? Hadir, Bu. Elsa? Hadir, Ibu. Eka Putri kenapa nih Eka Putri? Baru nongol. Eka Putri? Iya. Kenapa baru gabung? Hadir. Aziz, kenapa baru gabung? Tadi sudah gabung, Bu. Sinyalnya jelek keluar-keluar sendiri, Bu. Keluar sendiri. Ya, semuanya alasan. Maaf, Widya Bu. Ningsih? Shirley? Shirley, nggak ada ya? Ada, Bu. Lama bener. Tria? Ada, Bu. Rifda? Ada, Bu. Rahayu Nur Rahmawati? Ada, Bu. Putri Bilkis? Hadir, Bu. Sakita Akmal? Ada, Bu. Sulfa? Ada, Bu. Widya Ningsih? Red? Nggak ada Widya Ningsih. Red. Mikael Gideon? Hadir, Bu. Luk Pratiwi? Hadir, Bu. Bineka? Hadir, Bu. Hadir. Dima Hasanah? Hadir, Bu. Desi Fitria? Hadir, Bu. Hadir.
Kafira, Hadir, Bu. Iqbal Ramadhanu, Hadir, Bu. oke. Naufal Amiruddin, Hadir, Bu. Sapira, Hadir, Bu. Usfatun Hasanah. Hadir, Ibu. Ya udah, saya cek sampel aja ya. Widyaning sih tadi yang ada. Ya sudah, saya akhiri pertemuan hari ini. Sehat-sehat semuanya ya. Jaga kesehatan. Jadi kita online masih sampai minggu depan ya. Mudah-mudahan setelah tanggal 11 semuanya sehat sehingga kita bisa tatap muka di kampus ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.